24 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan dilanjutkan alias dipertahankan, sementara sisanya 51 orang resmi diberhentikan. Pengumuman mengenai keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers. Namun Alex enggan menyampaikan secara detail nama-nama yang masih bisa dibina dan resmi diberhentikan. 51 orang yang diberhentikan akan dinyatakan berakhir masa tugasnya pada 1 November mendatang. Artinya sampai 1 November mereka masih tetap bekerja namun dalam pengawasan yang ketat. Dalam keterangan persnya, Alexander Marwata menjelaskan ada 51 orang tidak lolos TWK karena memiliki rapor merah. Terima kasih. Pemirsa, siapa saja sebetulnya yang dipertahankan dan siapa penyidik atau pegawai KPK yang resmi diberhentikan? Kita akan tanyakan kepada rekan kami, ada Lineke di Gedung KPK Jakarta. Lineke, 51 orang resmi diberhentikan, dasarnya disebutkan bukan hanya TWK namun rapor merah. Secara detail apakah Anda sudah kantongi nama-nama yang dimaksud? Abraham dan juga pemirsa, hingga dengan saat ini kami awak media masih menanti nama-nama dari mereka yang kira-kira siapa saja dalam tanda kutip ini disingkirkan ataupun dipecat dari KPK dan siapa saja yang masih diberikan kesempatan untuk melakukan pelatihan pembinaan bela negara maupun wawasan kebangsaan. Ini kita masih menanti. Karena demikian, dari ke-75 nama pegawai KPK yang dialih statusnya ataupun dalam kontroversi alih status pegawai KPK menjadi ASN ini, baru 1 orang saja yang memberikan tanggapan, yakni adalah Direktur PJ KAKI KPK yakni Sujanarko, yang menyebutkan bahwa saat ini ke-75 pegawai KPK kini tengah saling berkoordinasi mengenai hasil dari rapat koordinasi yang dilakukan oleh Menpan RB, kemudian pimpinan dari BKN dan juga pimpinan KPK yang dilakukan tadi siang berkenaan dengan adanya hasil pembagian 2 klaster, yakni mereka yang masih diberikan kesempatan dan juga mereka yang dikatakan ini memiliki raport merah, catatan merah dan tidak dapat lagi bergabung dengan KPK. Ini dinilai sebagai politik pecah belah karena mereka dari ke-51 ini yang disebutkan tadi memiliki catatan merah tidak dirincikan secara detail mengenai kriteria-kriterianya, apakah mereka ini anti Pancasila atau lain sebagainya, ini tidak disebutkan, dijelaskan secara detail, sehingga inilah kemudian dinilai sebagai politik pecah belah dan dirinya meminta adanya audit yang disampaikan kepada masyarakat secara transparan, ini audit publik. Dan bahkan tadi disampaikan oleh Sujanarko, mengutip pernyataannya, dia menyebutkan bahwa sebenarnya dari awal segelintir dari mereka yang 75 pegawai ini sudah melakukan pemetaan bahwa hanya akan ada 50 orang saja dalam tanda kutip yang disingkirkan dari KPK. Kemudian berkenaan dengan hasil rapat koordinasi tadi siang, ini tentu juga menjadi sorotan lainnya karena kalau kita lihat arahan dari Presiden Joko Widodo ini menyebutkan bahwa tes wawasan kebangsaan ini tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya landasan, satu-satunya syarat untuk kemudian memecat ataupun membebas tugaskan ke-51 pegawai KPK dari ke-51 pegawai KPK dari lembaga anti rasuah ini. Tentu dengan hasil rapat koordinasi tadi siang ini tentu menjadi tanda tanya, apalagi kalau kita mengacu dari revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 ini, meskipun ada alih status pegawai KPK menjadi ASN tadi, tapi tidak disebutkan mengenai syarat tes wawasan kebangsaan. Syarat tes wawasan kebangsaan ini justru baru muncul dan ditandatangani oleh Firly Bahuri pada tanggal 21 Januari melalui peraturan komisioner. Dan dari 75 pegawai KPK ini sebenarnya sempat menilai begitu bahwa peraturan komisioner yang dilakukan oleh ataupun yang ditandatangani oleh Firly Bahuri ini melampaui kewenangannya sebagai pimpinan KPK karena berdasarkan revisi Undang-Undang KPK bahwa artinya ini lembaga anti rasuah berada di bawah rumpun eksekutif, sehingga seharusnya Firly Bahuri ini dinilai tidak dapat begitu mengeluarkan ataupun menjadikan sebagai tes wawasan kebangsaan ini sebagai satu-satunya syarat. Apalagi jika kita mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2019 ini menyebutkan bahwa pegawai KPK ini ketika ada alih status menjadi ASN ini tidak dapat dirugikan. Tentu sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh ke-75 pegawai KPK. Di antaranya adalah contoh di tanggal 19 Mei ini mereka juga sudah melaporkan pimpinan KPK yakni Firly Bahuri ke Ombudsman. Bahkan kemarin di hari Senin di tanggal 24 Mei mereka juga
sudah melaporkan dugaan adanya pelanggaran HAM melalui tes wawasan kebangsaan ini ke Komnas HAM yang kemudian ditanggapi dan nantinya akan melakukan penyidikan ataupun memproses terkait dengan dugaan pelanggaran HAM terhadap 75 pegawai KPK tersebut. Tentu kita saat ini masih terus menanti bagaimana dengan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh ke-75 pegawai ini. Abraham. Terima kasih Leneke Utseki, laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Kita tunggu sebetulnya sikap dari Istana. Menarik karena Presiden sudah mengatakan bahwa tes wawasan kebangsaan bukanlah dasar untuk memberhentikan pegawai KPK. Terima kasih Leneke. Kita ke informasi berikutnya, konflik antara mantan Menpora Roy Suryo dengan aktor Lucky Alamsyah kian memanas. Buntut kasus serempet mobil, Roy Suryo mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Lucky Alamsyah. Pakar informatika ini membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Lucky Alamsyah. Dalam unggahan di media sosial milik Lucky Alamsyah, Roy Suryo dituduh melakukan tabrak lari, namun Roy Suryo membantah, menyatakan justru ialah yang diserempet oleh Lucky Alamsyah. Kisru antara Roy Suryo dan Lucky Alamsyah berawal dari unggahan Lucky di media sosial yang mengaku ditabrak seorang mantan menteri berinisial RS. Belakangan mantan menteri berinisial RS diketahui adalah Roy Suryo.